Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat 6 ayat 155 yang dalam bahasa Indonesia kurang lebih artinya sebagai berikut. Dan demikianlah kami jelaskan ayat-ayat kami, ayat-ayat Quran, ayat-ayat kami, kata Allah, walitastabina sabilul mujrimin, agar menjadi jelas mana jalannya orang-orang yang berdosa dan mana jalannya orang-orang soleh. Ikhwanu fiddin rahimakumullah. Dari ayat ini kita bisa mengambil dua pelajaran penting. Pelajaran yang pertama, cara yang paling efektif untuk mengetahui mana jalan sabilus solihin dan mana sabilul mujrimin adalah dengan membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, ya. Dan menjadi lebih penting hari ini, zaman fitnah, ya. Hari ini zaman fitnah, para ulama sepakat zaman fitnah, dan ini sudah dinubuatkan oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, badiru bi amali sholihat satakunu fitnatun kakito illailil mudlim yusbihu rajulan mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahum bi ardi minat dunya, ya. Beramal solehlah kalian, karena sebentar lagi nanti pada saatnya, kata Rasulullah, tentu setelah Rasulullah meninggal, akan datang satu fitnah besar, kakito illailil mudlim, seperti gelapnya malam. Apa tanda dari fitnah tersebut? Tandanya, Masya Allah, seseorang pagi mukmin, sore kafir. Belum malam, masih kurang dari 12 jam, ya, kafir. Malam hari dia beriman, besok pagi dia kafir. Kenapa? Yabi'u dinahum bi ardi minad dunya. Mereka jual dinnya dengan dunia. Ikhwanu fiddin rahimakumullah. Ini zaman fitnah, ya. Gampang sekali orang menjadi kafir. Pagi hari dia sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sore dia sudah melakukan satu kekafiran besar. Nah, ikhwanu fiddin rahimakumullah, ini zaman fitnah. Salah satu daripada tanda zaman fitnah adalah gak jelas mana sabilul mu'minin dan mana sabilul mujrimin, mana sabilus solihin, mana sabilul mujrimin. Gak jelas mana jalan orang-orang yang berdosa dan mana jalannya orang-orang soleh. Diperbaiki, hampir jatuh. Nah. Ini pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, ayat ini menjelaskan di hadapan kita ada dua jalan, ya. Jalannya orang beriman, jalannya orang soleh, dan jalannya orang-orang berdosa. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Nah, bagaimana untuk mengetahui? Mari kita baca Al-Quran. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mengajak antum membaca satu ayat yang sangat penting untuk kita fahami, terutama di zaman fitnah. Ayat tersebut dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat 6 ayat 153. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anna hada sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili." Al-ayat ila akhir, ya. Kita cukupkan dengan satu ayat ini sebagai titik pemberangkatan untuk menghadapi zaman fitnah, di mana salah satu tandanya banyak jalan. Kita keluar dari rumah bingung kita, mana jalan yang membawa ke jannah, mana jalan yang membawa ke neraka, mana jalan yang membawa kepada ridho Allah, mana jalan yang membawa kepada murka Allah, mana jalan yang membawa kepada keselamatan dunia akhirat, mana jalan yang akan membawa kepada laknat Allah. Bingung kita.
Pak, ada orang sholat, tapi apa kata Rasulullah? Makin sholat kau, makin jauh dari rahmat Allah, makin dekat kepada laknat Allah. Ada. Ada juga orang datang ke masjid, tapi apa kata Rasulullah? Pada saat dia berada di masjid, tidak ada iman pada dirinya. Jadi nggak jelas sekarang ini. Nah, ayat ini menjelaskan. Mari kita mulai. Ada 5 pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini. Pelajaran yang pertama, wa anna hada sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Yang pertama, di sini ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa perintahnya? Ikuti jalan yang lurus. Fattabi'u. Pak, para ulama mengambil satu kesimpulan, dan ini kaidah ya, usul fiqh. Setiap ada perintah di dalam Al-Qur'an, hukumnya wajib diamalkan. Wajib. Ada perintah, hukumnya wajib. Seperti perintah sholat, wa aqimus sholat, harus sholat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wajib untuk puasa karena ada perintah. Begitu juga perintah untuk mengikuti jalan yang lurus. Nomor 1. Cuman sayang, perintah ini kadang ditinggalkan oleh kaum muslimin. Dia mengikuti jalan yang menyimpang. Saya ceritakan satu kejadian, ya. Begitu banyaknya orang-orang yang mengikuti jalan yang menyimpang, ya. Satu kejadian yang terjadi di Saudi Arabia. Nah, kejadian ini dahsyat, mengguncang Saudi Arabia, ya. Saya lupa kejadiannya, antara 15 tahun atau 20 tahun yang lalu. Di Saudi Arabia, di satu apartemen yang sangat mewah, di lantai yang kesekian, tiba-tiba pada hari itu semua orang merasakan ada bau bangke. Setiap apartemen, setiap kamar didatengin, tidak ada apa-apa. Sampailah kepada satu kamar, makin lama makin kuat, makin dekat makin kuat. Diketok-ketok tidak buka. Akhirnya dipanggil tukang kunci, di otak-atik, akhirnya dibuka. Subhanallah, ada apa di dalam rumah tersebut? Di dalam apartemen mewah tersebut ada seseorang muslim pakai gamis, tergeletak. Diteliti ternyata sudah meninggal. Dilihat badannya ternyata sudah meninggal beberapa hari karena badannya sudah mulai membusuk. Di tangannya dilihat ada remote, dilihat remote TV, dilihat TV-nya, subhanallah, channel film porno, channel film. Coba lihat di Saudi Arabia, orang muslim pakai gamis, di persembunyiannya di rumah mewah dia lihat film porno sampai kematian mencabut dia, sampai kematian datang merangkul dia. Iman fillah rahimakumullah, saya ingin mengatakan hati-hati, ya. Banyak jalan di hadapan kita, tapi ingat, ada jalan mujrimin, ada jalan solihin. Maka yang pertama, ayat ini menjelaskan fattabi'u, ikuti jalan yang lurus. Kemudian yang kedua, wala tattabi'us subula. Yang kedua, jangan kau ikuti jalan-jalan yang menyimpang dari jalan yang lurus. Ada larangan menurut kaidah usul fiqh. Kalau ada setiap larangan berarti itu haram dikerjakan. Ini kebetulan ada anak-anak putri. Mari saya ceritakan satu kejadian. Sebenarnya pernah saya ceritakan di YouTube, saya ulang kembali. Hati-hati, ya. Jangan kau mengikuti jalan-jalan yang menyimpang. Ada kejadian di Malaysia. Baru 3-4 tahun ini terjadi. Gempar Malaysia. Ternyata ada seorang bapak, anaknya meninggal. Anak putri kesayangannya meninggal.
Baru hari pertama, malam pertama meninggal anaknya, sang bapak mimpi anaknya masuk neraka, dibakar dengan api dan membara. Malam kedua mimpi lagi, mimpinya sama. Malam ketiga mimpi lagi, sama, anaknya menjerit. Malam keempat mimpi lagi. Akhirnya tidak kuat sang bapak, dipanggil teman-teman sang anak. Anak-anak putri semua, mahasiswi, orang Malaysia loh ini, muslimah, Melayu, teman-teman. Ditanya, kenapa anakku berdiskusi, akhirnya temannya menyimpulkan ada satu kesalahan anak bapak. Apa itu? Banyak maaf Pak, anak bapak ini punya Facebook, selalu update status, dan selalu dia sebarkan di Facebooknya wajah dia tanpa kerudung, kadang setengah telanjang, kadang juga pakai kerudung, tapi dia wajahnya genit sekali. Akhirnya kata bapaknya, ya apa caranya dihapus? Kata teman-temannya, kami tidak bisa menghapus karena nggak tahu passwordnya. Coba lihat, setiap ada lelaki yang melihat wajah dia, ya, di dalam Facebooknya, maka sang anak bertambah dosanya. Karena wajahnya tampil dan tidak patut seorang muslimah tampil di depan umum. Apapun alasannya, banyak maaf, termasuk the power of mak-mak. Tidak boleh. Wanita di rumah, apapun alasannya. Kata bapaknya, ya apa caranya? Tidak bisa dihapus karena nggak tahu passwordnya. Hati-hati, jangan mengikuti jalan yang menyimpang. Dan ingat, pelajaran yang ketiga, apa kata Allah? Jalan yang lurus itu cuma satu, siratal mustaqim, satu saja. Dan jalan yang menyimpang itu subul, banyak sekali. Dalam segala keadaan, dalam apa namanya, banyak bidang. Contohnya bidang ekonomi, jalan yang menyimpang, riba. Hati-hati. Saya ingatkan bapak-bapak, ya, begitu akrabnya kita dengan riba, dengan bank, akhirnya nggak tahu kalau itu riba. Dan dosa riba lebih berat daripada berzina dengan ibunya 70 kali. Para ulama sepakat bahwa ada dua produk bank yang jelas-jelas riba, bila hilaf. Apa itu? Yang pertama, kredit riba. Yang kedua, deposito. Duit kita taruh di bank, bank yang minjem. Kalau kredit, kita nasabah yang minjem pada bank. Kalau deposito, bank yang minjem pada nasabah. Hati-hati. Para ulama sepakat. Ini pendapat ulama yang paling ringan loh ini. Nah, khusus untuk selain itu, ulama mengatakan masih boleh. Contohnya transfer, nabung. Walaupun ulama yang lain yang keras, transfer pun kalau bisa dihindarkan. Nabung pun jangan. Kenapa? Uang kau nanti akan dipakai oleh bank untuk bisnis riba. Di Malaysia ada satu bank. Bank ini bank Islam. Ternyata ketahuan duitnya untuk bisnis. Bisnis apa? Peternakan babi. Duitnya kaum muslimin. Nah, ini pendapat ulama yang paling ringan, ya, yang paling gampang. Ada dua produk bank yang masih dibolehkan, yaitu kredit dan yang tidak boleh. Ada dua produk bank yang tidak boleh, haram. Kredit dan deposito. Adapun yang lain masih dibolehkan. Tapi pendapat ulama yang garis keras, yang radikal, yang lebih mendekati kebenaran, semua kalau bisa ditinggalkan bank, termasuk nabung. Karena uang tabungan digunakan oleh bank untuk bisnis yang nggak jelas. Kita nggak tahu. Malaysia saja, bukan Eropa loh ini, bukan Korea loh ini. Duit itu digunakan untuk peternakan babi. Nah, jadi banyak di bidang ekonomi ada jalan yang menyimpang. Di bidang politik, hati-hati dengan demokrasi.
Jangan karena kita percaya kepada satu orang yang kita anggap bisa menyelesaikan masalah, akhirnya kita berdemokrasi ria. Hati-hati. Karena demokrasi laisa minal Islam, bukan dari Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat 5 ayat 50. Afa hukmal jahiliyati yabghun. Afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang kalian pilih? Pak, di hadapan kita ada dua hukum, hukum Allah dan hukum jahiliyah. Hukum Allah itu satu, namanya Islam. Hukum jahiliyah itu macam-macam. Banyak sekali sudah pernah diterapkan di muka bumi ini. Semuanya gagal total, membawa kepada kehancuran. Contohnya apa? Komunisme hancur. Terjadi pembantaian manusia besar-besaran beberapa ratus tahun yang lalu di Soviet. 20 juta orang dibantai karena komunisme. Sosialis, materialis, ya, imperialis yang menjadikan hampir semua negara yang mayoritas penduduknya di muka bumi ini dijajah karena ideologi tersebut. Dan terakhir, demokrasi. Hati-hati, setan itu tipis, ya. Setan itu menggoda kita, kita kadang tidak terasa bahwa kita sedang digoda oleh setan, ya. Kadang setan mengatakan, "Ndak apa-apa, hasilnya bagus." Padahal pada saat itu kita sedang melakukan satu hal yang menyimpang, yaitu demokrasi. Nah, akidah kaum muslimin seperti apa? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di ayat itu. Surat 5 ayat 50. Apa akidah kaum muslimin? Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Orang yang yakin, iman, percaya kepada Allah, dia punya akidah. Apa akidahnya? Hukum Allah ahsan, lebih baik, lebih membawa kepada ridhonya, lebih menjadi solusi buat kita semuanya. Di bidang sosial, kehidupan, pergaulan, hati-hati, banyak jalan yang menyimpang. Hati-hati anak muda, kita diberi satu ajaran yang membawa kita ke neraka. Hati-hati. Apa itu? Valentine, LGBT, free sex, kehidupan bebas, ya, termasuk banyak maaf ini, ya, kelihatan sederhana tapi sudah menjamur di mana-mana. Anak-anak muda rambutnya model Korea. Anak-anak pondok pesantren pakai kerudung, hafalin lagu Korea, yang dilihat film Korea. Hati-hati, di dalam film itu ada ajaran yang menyesatkan. Tanpa terasa, kalau setiap hari dilihat akan membawa kita kepada penyimpangan. Maka iman fiddin rahimakumullah, itu yang ketiga. Ya, yang keempat, yang kelima, jalan yang lurus itu kata Rasulullah, siroti, yaitu jalanku. Nah, iman fiddin rahimakumullah, pada hari ini saya akan membahas ciri-ciri jalan yang lurus, ya, sebagaimana judul yang diberikan kepada saya. Ustadz, judulnya satu saja, apa ciri jalanku, jalan yang lurus. Nah, apa ciri jalan yang lurus? Saya akan menggunakan perkataan ulama besar. Ulama ini dia tabi'in. Kalau nggak tabi'in, tabi'ut tabi'in, saya lupa. Kalau bukan generasi kedua, generasi ketiga, ya. Tapi termasuk generasi yang selamat. Kata Rasulullah, ya, khairul qurun qarni, summal ladina yalunahum, summal ladina yalunahum. Generasi yang sebaik-baiknya itu ada tiga. Generasiku, yaitu sahabat, summal ladina yalunahum, tabi'ut tabi'un, tabi'ut tabi'in, generasi setelah sahabat, summa, ya, summal ladina yalunahum, tabi'ut tabi'in. Ini Imam Auza'i namanya, dia termasuk tabi'in atau tabi'ut tabi'in, generasi kedua atau ketiga. Yang jelas generasi yang sebaik-baiknya. Iman fiddin rahimakumullah, generasi yang sebaik-baiknya. Ustadz, contohnya mereka baiknya kayak apa? Nih saya tunjukkan. Salah satu di antara mereka namanya Umar
Ibnul Khattab, generasi sahabat. Ya ahi, mari saya tunjukkan kepada antum perbedaan antara Umar Ibnul Khattab dengan Pak Umar, warga Surabaya. Umar Ibnul Khattab pernah pada satu waktu dia keluar naik kuda, jatuh dari kuda, sakit 1 bulan sakit. Teman-temannya datang, ya Umar, apakah kau ini sakit karena jatuh dari kuda? Lah, wallahi aku sakit bukan karena jatuh dari kuda. Aku ini ahli naik kuda, bro, kata Umar. Jatuh dari kuda itu makananku, bukan sekedar wani ngaji aku, wani naik kuda. Loh, terus kau sakit karena apa? Dengarkan, kata Umar, aku sakit karena satu hal. Apa itu? Waktu aku naik kuda. Dengarkan Pak. Waktu aku naik kuda, tiba-tiba aku mendengar non jauh di sana ada seorang sahabat baca 2 ayat toh. Karena ayat itu aku jadi takut, gemeter. Akhirnya aku jatuh, dan dalam jatuhku aku gemeter, akhirnya membawa aku kepada sakit karena aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat apa yang kau dengar? Kata Umar, ayat yang aku dengar adalah surat 52 ayat 7 dan 8. Mari kita lihat. Ya. Tadi kata moderator, sebaik-baik pengajian dicatat. Ya, saya sebutkan ayatnya untuk apa? Sampai rumah dibaca. Ya, surat 52 ayat 7 dan 8. Inna adaba rabbika lawaqi ma lahu min dafi. Sesungguhnya adab Allah pasti terjadi. Tidak ada satu pun yang bisa menghalangi kedatangannya. Iman fiddin rahimakumullah. Itu yang membuat Umar menangis. Kenapa bisa seperti itu? Ya, itulah sahabat khairul qurun. Mari kita bandingkan dengan Pak Umar. Rumahnya gang apa ini? Kertajaya. Pak Umar bukan orang lain yang baca Quran, dia bukan di atas kuda di masjid. Masjidnya penuh AC, duduknya di atas karpet, yang baca dia sendiri. Tapi baca Quran, orang takut kepada Allah. Malah waktu baca Quran dia kena penyakit aneh. Penyakit apa? Ayat kelima angop bing limo. Ayat ke-7 wis kelihatan matanya merah. Ayat ke-10 enggak jelas ngaji apa ngorok. Gimana fiddin rahimakumullah? Tabi'in seperti apa? Masya Allah, tabi'in istimewa, ya. Tabi'in istimewa, tabi'ut tabi'in lebih istimewa lagi. Kalau kita mau cari kisah mereka, kisahnya kisah istimewa, ya. Maka iman fiddin rahimakumullah, kembali kepada apa yang saya katakan tadi, ya. Imam Auza'i mengatakan ada 5 ciri jalan yang lurus. Ada 5 ciri jalan yang lurus. Imam Auza'i, salah satu daripada tabi'in. Saya mau ceritakan satu tabi'in dulu sebelum saya jelaskan tentang Imam Auza'i. Ada seorang tabi'in. Dia ini Masya Allah terkenal sebagai seorang qadhi, hakim yang terkenal, menjadi hakim 40 tahun. Dia hakim sejak zaman Umar. Waktu Umar digantikan oleh Utsman jadi hakim. Waktu digantikan oleh Ali jadi hakim. Waktu Ali meninggal digantikan oleh Muawiyah, dia jadi hakim 40 tahun. Dan hakim yang paling terkenal di dalam sejarah Islam. Antum tahu bagaimana dia jadi hakim? Subhanallah. Saya akan ceritakan kehebatan tabi'in dan sahabat. Pada saat itu dia menjadi hakim kelas kecamatan, tidak dikenal. Umar Ibnul Khattab ada kasus sama seorang Arab desa, Arab dari gunung. Kasusnya apa? Umar beli kuda pada seorang desa, ya, sudah dikes, dipakai oleh Umar, naik kudanya, belum sampai rumah kudanya sudah pincang-pincang. Duh, saya belinya tadi, saya sudah apa kalau sepeda motor itu drive
Hah? Bukan apa? Saya coba bagus, belum sampai rumah sudah rusak. Dikembalikan oleh Umar kepada Arab gunung. Nih, balikin duitku. Sepeda motormu ini, kudanya ini kuda bekas ini, kembali. Kata Arab dusun, tidak bisa. Waktu kau naik di hadapanku sehat, tidak bisa dikembalikan. Loh, kata Umar, tidak adil ini. Mari kita ke hakim. Udah, ada hakim terkenal, hakim kecamatan. Mari kita datangi dia. Datang. Hakim itu mendengarkan Umar bercerita. Apa kata hakim? Ini Umar Amirul Mukminin, di atas presiden, ya, menguasai sepertiga daripada bumi, ya. Bukan sekedar presiden atau raja, di atasnya, dicintai oleh orang walaupun tidak pernah belusukan masuk got. Karena bajunya suci. Lain kalau yang nggak pernah sholat atau apa masuk got, paham toh? Suci dia, dicintai. Apa kata Umar? Cerita Amirul Mukminin begini, ini orang ini menjual kuda pada saya. Waktu saya pakai bagus, tapi setelah saya pakai belum sampai rumah sudah pincang. Saya ingin kembalikan duitnya. Amirul Mukminin, kata beliau, kau boleh ambil duitmu dengan syarat satu, kuda yang kau kembalikan harus sehat. Kalau sakit tidak boleh. Karena waktu kau terima sehat. Kata Umar, ini pengadilan model apa? Keputusannya kurang dari 5 menit. Dan di hadapannya saya, orang yang paling berkuasa, menghadapi lapisan masyarakat yang paling rendah, orang Arab gunung, dusun. Apa kata Umar? Wallahi, ini pengadilan istimewa. Saksikanlah, mulai hari ini aku angkat kau menjadi hakim agung. Kalau sekarang mahkamah agung. Tabi'in. Nah, mari kita dengarkan perkataan Imam Auza'i, seorang tabi'in. Apa kata dia? Khamsun kana alaihi ashabun nabi walladina taba'uhum bi ihsan. Ada 5 perkara. Catat baik-baik. Di atas 5 perkara ini para sahabat berpijak di atasnya. Begitu juga mereka-mereka yang mengikuti sahabat. Mereka yang mengaku mengikuti sahabat, mengikuti manhaj sahabat, mengikuti sunnah, mereka berpijak kepada 5 perkara. Apa itu? 1, ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah, nomor 1, ya. Jadi para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan siapa saja yang mengikuti mereka dan mengaku berada di jalan yang lurus, mempunyai 1 sifat dari 5 sifat. Yang pertama, ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari saya tunjukkan 1 ayat, mungkin ada di antara antum tahu, tapi karena kita ini lagi studi, lagi belajar, ini ayat yang paling mendasar, yang berbicara tentang perintah mengikuti sunnah. Buka surat 3 ayat 31. Allah berfirman, coba bacakan artinya. Ya, ayat ini penting. Saya minta 1 orang baca artinya. Agak cepat. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, begitulah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Nah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Pak, ada 2 pelajaran penting dari ayat ini. Catat, surat 3 ayat 31 ya. Yang pertama, siapa saja yang mengaku cinta kepada Allah, nih, dia mempunyai 1 ciri. Apa cirinya? Ittiba'un nabi, mengikuti nabi.
Siapa saja yang mengaku cinta kepada Allah, Pak, syarat utamanya mengikuti Nabi. Saya garis bawahi, bukan hanya bersolawat kepada Nabi, tapi yang paling penting mengikuti Nabi. Dan pada saat mengikuti Nabi, Nabi akan mengajari bagaimana cara solawat yang benar. Solawat saja tanpa mengikuti Nabi, la ikuti Nabi. Kalau mengaku cinta kepada Allah. Oh ya, sebelum saya lanjutkan, saya akan jelaskan tentang mahabbatullah, cinta kepada Allah. Pak, cinta kepada Allah itu, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Madarijus Salikin, cinta kepada Allah itu banyak. Dua diantaranya saya jelaskan. Mahabbatu zatullah, mencintai zat Allah. Ingat, kalau kita mencintai zat Allah, jangan kesusu gembira. Karena orang kafir juga cinta zat kepada Allah. Kalau kita tanya orang Kristen, kau cinta kepada Allah? Saya cinta Allah. Kita tanya orang Yahudi, kau cinta kepada Allah? Saya cinta Allah. Cinta kepada Allah juga dilakukan oleh orang lain. Bahkan ahli neraka setelah masuk ke dalam neraka, dia berusaha untuk mencintai Allah. Loh, dalilnya mana? Buka surat 32 ayat 12. Itu dalilnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat 32, coba baca artinya. Nah, ya. Surat 32 ayat 12. Agak cepat. Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya. Mereka berkata, ya Tuhan kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia, niscaya kami akan mengerjakan kebaikan. Sungguh kami adalah orang-orang yang yakin. Walau taro idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal solihan inna muqinun. Apa kata Allah? Kalau kau lihat alangkah sedihnya orang-orang berdosa disiksa di hadapan Allah. Pada saat disiksa, orang berdosa mengeluarkan pernyataan. Apa pernyataannya? Rabbana absorna. Ya Allah, pada hari ini kami melihat kekuasaan-Mu. Wa sami'na, kami mendengar kekuasaan-Mu. Tidak ada yang kami inginkan kecuali satu, ya Allah. Apa itu? Kembalikan kami hidup ke dunia sekali lagi. Untuk apa? Beramal soleh. Kenapa? Karena kami yakin dan beriman kepada Kau. Ya, kenapa mereka begitu? Karena cinta kepada Allah. Cuman sayang, cinta kepada Allahnya pun telat. Cinta kepada Allahnya di neraka. Tanda cinta kepada Allahnya apa? Mau hidup lagi, bukan untuk foya-foya, untuk beramal soleh dan beriman. Nah, ya. Maka orang Islam, kata Ibnu Qayyim, mempunyai cinta kepada Allah nomor 2. Apa itu? Mahabbatu ma yuhibbuhullah. Ini yang penting. Ini khusus orang mukmin. Apa itu? Mencintai apa-apa yang dicintai oleh Allah. Bukan sekedar mencintai zat Allah, tapi ada tambahan, mencintai apa-apa yang dicintai oleh Allah. Apa yang dicintai oleh Allah? Kitabullah, Al-Quran. Dia harus mencintai Al-Quran. Apa yang dicintai oleh Allah? Rasulullah, Rasulnya Allah. Apa yang dicintai oleh Allah? Dinullah, Islam. Apa yang dicintai oleh Allah? Abdullah atau ibadullah, hamba-hamba Allah. Ini orang mukmin. Di samping dia cinta kepada Allah, dia cinta kepada Al-Quran. Berjuang untuk menegakkan Al-Quran. Salat, puasa, tapi tidak mau menegakkan Al-Quran. Bukan sedang mencintai Allah. Salat, puasa, mengaku cinta kepada Allah, tapi tidak mau mencintai Islam, tidak mau memperjuangkan Islam. Justru dia keluarkan seluruh potensinya untuk memperjuangkan ideologi yang bertolak belakang dengan Islam. Bukan sedang mencintai Allah, ya. Nah, itu sedikit tentang cinta. Oke, saya lanjutkan kepada ayat tadi. Maka adzan, ya. Baru nomor 1, ya. Perkataan Imam Auza'i, nanti kita akan lanjutkan lagi
yang nomor 2, 3, 4, dan 5 ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan memberikan manfaat. Saran saya jangan pulang dulu, kita selesaikan ya. Kalau tidak sampai selesai, tidak akan mempunyai pemahaman yang utuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.